Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkembangan karir, kebutuhan, dan penyelesaian diri anak usia SMA, SMK, dan MA. Topik bahasan: perkembangan karir anak usia SMA, SMK, MA. Kebutuhan anak usia SMA, SMK, MA. Penyelesaian diri anak usia SMA, SMK, MA. Perkembangan karir anak usia SMA, SMK, MA. Menurut Nuri Yusuf, pemberian informasi karir pada siswa SMU, SMK, atau sekolah menengah atas lainnya dilakukan dengan eksplorasi berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tugas perkembangan siswa SMA, SMK, MA: mencapai kematangan dalam hubungan antar teman sebaya, mencapai kematangan emosional, mencapai kematangan pertumbuhan jasmani yang sehat, mencapai kematangan dan pilihan karir yang akan dikembangkan lebih lanjut, mampu mencari gambaran tentang kehidupan mandiri, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, mencapai kematangan dan sistem etika dan nilai-nilai. Super meringkas konsep Life Stages dan membaginya menjadi 5 tahap perkembangan karir, yaitu tahap pertumbuhan atau growth, tahap eksplorasi atau exploration, tahap pendirian atau establishment, tahap pemeliharaan atau maintenance, tahap kemunduran decline. Kebutuhan anak usia SMA, SMK. Jenis kebutuhan anak usia SMA, SMK, MA. Aplikasi teori kebutuhan Maslow di sekolah. Itu masalah dan konsekuensinya. Kebutuhan organik yaitu makan, minum, bernapas. Kebutuhan berprestasi yaitu kebutuhan yang berkembang untuk mengembangkan potensi. Kebutuhan emosional yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis kebutuhan anak usia SMA, SMK, MA. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan anak usia SMA sebagai berikut: kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, kebutuhan memiliki dan mencintai, kebutuhan untuk menonjolkan diri. Masalah dan konsekuensinya: mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan berperilaku dewasa. Kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Penyelesaian diri sosial. Perkembangan fungsi seks dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyelesaian emosional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Iqbal. Aplikasi teori kebutuhan Maslow di sekolah.
Pemenuhan kebutuhan fisiologis, menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai. Pemenuhan kebutuhan rasa aman, mengendalikan perilaku siswa dengan menerapkan sistem pendisiplinan secara adil. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan, guru dapat menghargai setiap pendapat keputusan siswanya. Pemenuhan kebutuhan harga diri, mengembangkan program penghargaan atas prestasi yang telah diperoleh siswa. Pengetahuan dan pemahaman, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi bidang yang diinginkan. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya, penyesuaian diri anak usia SMA, SMK, SMA. Pengertian itu dari pengertian penyesuaian diri, faktor penghambat penyesuaian diri pada siswa, implikasi penyesuaian diri pada siswa di sekolah. Pengertian penyesuaian diri menurut Derajat 1972, penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku agar terjadi hubungan yang selaras antara dirinya dan lingkungannya. Faktor penghambat penyesuaian diri pada siswa. Faktor penghambat penyesuaian diri menurut Schneider, keadaan fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, keadaan keluarga, tingkat religiositas, dan kebudayaan. Faktor penghambat penyesuaian diri menurut Haryadi. Faktor-faktor internal, faktor motif, faktor konsep diri siswa, faktor persepsi siswa, faktor sikap siswa, faktor inteligensi dan minat, dan faktor kepribadian. Faktor-faktor eksternal, faktor keluarga, kondisi sekolah, faktor kelompok sebaya, prasangka sosial, dan faktor hukum dan norma sosial. Implikasi penyesuaian diri di sekolah, menciptakan situasi sekolah yang menimbulkan rasa betah bagi anak didik, memahami anak didik secara menyeluruh, menggunakan metode mengajar dan menimbulkan motivasi belajar, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar, ruang kelas yang memenuhi persyaratan kesehatan, peraturan tata tertib yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Teladan dari para guru dalam hal pendidikan. Dan tunjuk kita, Dan. Tunjuk kita. Tunjuk kita, Dan. Itu akan salah, Dan. Oke. Nah, yuk, sih. Semua kesalahan ini berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujungnya, yang menghantui diriku sampai seterusnya. Suka dan duka, tangis dan tawa. Weh, dan rem saat sebenarnya belajar ya udah pintar sekarang kamu. Ya, mancing kelas koyo. Seribu mimpi, berjuta sepi. Dadan, dia adalah anak cupu yang selalu kena bully. Di antara Selamat pagi anak-anak. Fajri, kamu itu duduknya gimana? Yang benar. Pak, ganggu-ganggu gitu. Ya coy, baik anak-anak, kita buka buku bahasa Inggrisnya. Kita sekarang pelajarannya menulis bahasa Inggris, oke?
Dadan ini selalu terkena bully oleh teman-temannya. Di saat dia belajar, teman sekelasnya pun selalu membuli. Siapa yang tadi dipret? Kamu ada gak? Dan dia juga menjadi korban penolakan. Padahal dia tidak punya uang. Tapi aku merampasnya bukan hanya uang, melainkan makanan. Karena dia pelit. Dan aku tidak suka dia selalu yang mendapatkan nilai yang bagus. Dan anehnya, dia sering izin ke toilet. Entah dia ngapain. Rakyat belajar baik. Kita harus senang kita belajar, ha? Kita kita cilik gara-gara sihir main lagi gede, ha? Tojok ya? Siap bos. Pakai dikit. Tapi ada suatu hari yang membuat saya gila padanya. Sampai suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi serba salah sebab aku telah menjolimi orang yang tidak pernah bersalah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Apa kalian tahu? Sudah tahu, Pak. Sudah, kita masuk pelajaran. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata ku bersama. Oke anak-anak, ini surat dari bapaknya Dadan. Ini surat dari Dadan untuk kalian. Dan anak-anak, harus kalian ketahui selama ini Dadan sudah tiada. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa. Assalamualaikum teman-teman. Maafin Dadan, selama ini belum bisa menjadi teman yang seperti kalian inginkan. Sebenarnya Dadan ingin sekali gabung bersama kalian. Tapi Dadan tahu diri, kalian pasti tidak akan suka Dadan main bareng kalian. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Harus kalian ketahui kenapa Dadan tidak berbagi makanan pada kalian.
Karena selama ini Dadan mempunyai penyakit paru-paru yang sangat parah. Dadan tidak mau kalian tertular penyakit paru-paru ini. namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Dadan juga sering ke toilet karena Dadan tidak kuat dengan penyakit ini. Sempurna mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang berkata. Meski Sekali lagi Dadan minta maaf yang selama ini sering buat kalian emosi. Harus kalian ketahui, Dadan tidak ada rasa dendam buat kalian. hanyalah padamu. Maafkanlah bila hatiku tak sempurna mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang berkata. Dan pojok kita kan. Pojok kita. Itu lagi kan. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang berkata. Nah, kesimpulannya, perkembangan karir harus diikuti dengan tugas-tugas perkembangan individu di setiap tahap kehidupannya. Dengan pemberian informasi karier akan menimbulkan kesadaran atau awareness siswa pada berbagai jenis-jenis pekerjaan pada siswa. Pemberian informasi sebagai persiapan untuk pemilihan pekerjaan. Selain itu, siswa juga memiliki kebutuhan berupa kebutuhan psikologi dan fisiologis. Siswa juga perlu beradaptasi di sekolah agar memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania. Oleh karena itu, sekolah juga harus melakukan upaya untuk memperlancar proses penyesuaian diri siswa di sekolah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.